Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk kesekian kalinya kembali menjadi saksi bisu bentrokan antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel. Aparat keamanan Israel menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah kompleks yang melempari aparat dengan batu. Kawasan itu terus memanas sejak pekan lalu yang dipicu sikap Israel. Yang menjadi korban adalah ratusan penduduk Palestina yang terluka. Beberapa di antaranya harus dirawat di rumah sakit akibat cedera serius. Bentrokan di Yerusalem terjadi sejak akhir pekan lalu dipicu keputusan aparat keamanan Israel yang menutup akses ke Masjid Al-Aqsa. Hal itu menyulut amarah warga Muslim Palestina yang hendak melaksanakan taraweh dan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Selain itu, bentrokan juga dipicu keputusan Israel untuk menggusur wilayah pemukiman Muslim Palestina di Sheikh Jarrah, timur Yerusalem. Ketegangan kembali muncul di Yerusalem dan wilayah penduduk tepi barat selama bulan suci Ramadan. Setelah beberapa kali bentrokan terjadi di Sheikh Jarrah, sebuah wilayah yang banyak dihuni banyak keluarga Palestina yang terancam terusir. Peristiwa ini berawal dari puluhan ribu warga Palestina yang berdatangan ke Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat Jumat terakhir di bulan suci. Setelah salat, banyak yang memilih tidak langsung pulang untuk ikut aksi protes menentang pengusiran warga Palestina di wilayah yang diklaim pemukim Yahudi. Masalah sengketa lahan di Israel menjadi salah satu pemicu konflik abadi dengan warga Palestina. Sudah tidak terhitung berapa desa dan perumahan Palestina yang mereka gusur untuk kemudian diubah menjadi pemukiman ilegal Yahudi. Hal ini pula yang terus menjadi ganjalan proses perundingan damai di tingkat dunia. Apalagi pemerintahan Israel yang dipimpin Netanyahu sempat berencana mencaplok seluruh Yerusalem sebagai wilayah kedaulatan mereka. Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks di kota tua Yerusalem yang mencakup kubah batu, Dome of Rock yang berkubah emas, Masjid Qibli, Masjid Burak, dan Masjid Marwani. Masjid Qibli yang biasa disebut Masjid Al-Aqsa karena paling dekat dengan kiblat di Ka'bah, Mekah. Kompleks masjid-masjid ini dinamakan Masjidil Aqsa atau Haram Al-Sharif di sebuah lokasi seluas 1 km persegi yang dibangun dinding tinggi mengelilingi kompleks suci. Pada masa kekuasaan Romawi, kompleks Masjidil Aqsa dijadikan sebagai tempat penimbunan sampah oleh penguasa Romawi. Kala itu, umat Yahudi diusir dari Yerusalem. Barulah ketika Yerusalem dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sampah dibersihkan oleh kaum Muslim, bahkan Khalifah Umar turun sendiri ikut membersihkan sampah di tempat ini. Umar bin Khattab lalu mengizinkan kembali kaum Yahudi masuk Yerusalem yang telah terusir selama 1 abad. Beberapa kali masjid-masjid di Masjidil Aqsa dihancurkan, lalu dibangun lagi karena peperangan, invasi, atau bencana. Tahun 700-an, Masjid Al-Aqsa hancur karena gempa bumi di Yerusalem. Pada penduduk Israel tahun 1967, kerusakan terjadi akibat kekerasan Zionis. Tahun 1969, warga Australia Dennis Michael Rohan membakar mimbar Al-Aqsa. Tahun 1982, seorang tentara menembaki jemaah Al-Aqsa, menewaskan 2 orang dan melukai 11 orang. Kota tua Yerusalem terdapat banyak situs suci dari 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Bagi umat Kristen, di tempat ini Yesus disalib dan dibangkitkan. Bagi umat Yahudi, kota tua Yerusalem adalah tempat paling suci, situs bekas kerajaan Israel, dan kuil-kuil Yahudi. Sementara bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan kota suci kedua yang dibangun pertama kali di muka bumi setelah Masjidil Haram di Mekah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Rasul menjawab, Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, selanjutnya masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama jarak pembangunan keduanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 40 tahun. Lalu Allah menjadikan bumi ini bagi kalian sebagai masjid. Oleh karena itu, kapanpun waktu salat, lakukanlah salat di atasnya, karena dia memiliki keutamaan.
Bahkan selama 16 atau 17 bulan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim melakukan ibadah sholat menghadap kompleks suci Al-Aqsa ini. Sebelum akhirnya datang perintah Allah untuk menghadap kiblat ke Baitullah di Mekah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Inilah negeri yang menjadi tujuan Nabi Ibrahim untuk berhijrah. Dan ke negeri ini pula Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk hijrah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud bahwa Nabi SAW bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah. Manusia pergi menuju tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang jelek. Bumi-bumi tempat mereka berpijak akan melemparkan mereka. Demikian pula zat Allah membenci mereka. Api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi. Api akan selalu bersama mereka ketika mereka bermalam atau ketika mereka beristirahat. Dan apa itu akan memakan orang yang tertinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ibnu Hajar menjelaskan, diungkapkan dalam tafsir Ibnu Uyainah dari Ibnu Abbas, barang siapa meragukan bahwa mahsyar itu di sini, yakni Syam, maka bacalah permulaan surah Al-Hasr. Rasulullah SAW ketika itu bersabda kepada mereka, keluarlah kalian. Mereka bertanya, kemana? Beliau menjawab, ke bumi tempat berkumpul. Inilah Al-Aqsa, masjid suci yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tempat berkumpulnya umat manusia di akhir zaman nanti. Maka wajar jika Masjidil Aqsa selalu melekat di hati kaum muslim di dunia.